Pemirsa, perseteruan Iran-Israel semakin memanas setelah Garda Revolusi Iran menyatakan siap membalas serangan Israel dengan mengerahkan 1.000 rudal. Ancaman Iran ini diladeni oleh Jenderal Israel yang mengatakan serangan balik mereka akan jauh lebih besar. Pertanyaannya, akankah perang terbuka antara Israel dan Iran segera pecah di Timur Tengah? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami mantan pilot pesawat tempur F-16 yang juga pakar pertahanan, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang Pak Agung, kemudian juga ada pakar Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Tengku Reza Syah. Selamat petang Pak Tengku, terima kasih atas kehadirannya. Kita menuju ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Garda Revolusi Iran untuk siap membalas serangan Israel dengan mengerahkan 1.000 rudal ini, kita bicara soal konteks bagaimana kemudian ribuan rudal yang dimiliki oleh Iran ini seberapa canggih dalam melawan kemampuan militer dari Israel? Sebelumnya, terima kasih ya. Sebelumnya saya kembali menjelaskan bahwa peperangan itu tidak hanya secara physically dengan senjata, hanya dengan kinetic weapon atau senjata kinetik, tapi juga non-kinetik. Dalam konflik internasional seperti ini, maka yang diadu itu adalah bukan sekedar militeri, tapi juga beradu diplomasi, juga diadu adalah informational, perang informasi, dan ekonomi. Nah, dalam peperangan ini maka semua dihitung. Apakah cost ekonominya, cost diplomasi sama cost informasionalnya sebanding. Perkataan serangan balik yang sangat besar atau 1.000 rudal segala macam itu adalah bagian dari serangan, yaitu informasi. Namun tentu kita tahu bahwa sekarang ini serangan yang diberikan oleh Israel balasan ke Teheran itu serangan yang sangat limited. Ya. Yang oleh Israel dan media barat pendukungnya bisa dibesarkan bahwa untuk pertama kali Iran diserang dari udara setelah perang Iran-Irak, itu buat posting berita tanpa membuat berita kecilnya. Sementara di partnernya pro Iran atau pendukung Iran atau pendukung non Barat itu mengatakan bahwa serangan itu kecil saja, tidak ada efek apapun. Nah, sekarang mari kita lihat media yang apa? Media yang membesarkan 1.000 rudal atau media yang mengecilkan serangan tidak berefek apapun. Namun saya percaya bahwa Iran memiliki lebih dari 1.000 rudal. Dan perlu diingat, senjata yang digunakan itu adalah bermacam-macam. Ada berupa drone dengan kecepatan terbatas 200 km/jam, 300 km/jam yang memerlukan waktu 4 jam sampai ke Israel. Atau rudal balistik yang memerlukan waktu hanya 16 menit. Atau rudal jelajah yang waktunya hanya 1 jam. Nah, ini ada berbagai macam cara, dan menyerangnya apakah dari Iran atau menyerangnya dari sekeliling dari Irak atau dari Lebanon atau dari Mesir. Nah, itu adalah cara melakukan serangan. Itulah yang makanya sebabnya sekarang sebetulnya sebelum serangan terakhir ini orang Israel sudah bilang sama lewat jalur lain bahwa kita akan menyerang sehingga Iran siap. Sama seperti serangan pertama. Jangan lihat yang 1 Oktober yang serangan dengan rudal balistik yang menghajar Israel, tapi serangan sebelumnya dengan pesawat, dengan drone dikirim, ratusan drone dikirim, dan rudal jelajah yang hampir semua ditembak jatuh di jalan. Itu sudah di warning, itu saya bukan nyerang. Tetapi begitu melewati batas dengan adanya pembunuhan terhadap Nasrallah di Teheran dan juga peledakan daripada pager dan segala macam, maka Iran memutuskan untuk serangan yang tidak pakai warning menggunakan rudal balistik. Dan yang ditakuti oleh Israel adalah rudal balistik Iran memiliki 2 stage. 2 stage itu masuk gini. Pertama diluncurkan, kemudian terbang bebas, kemudian pada saat lewat di atas atmosfer, begitu menghujam ke bumi, dia menyala lagi boosternya, dan itu bisa berbelok-belok kanan kiri. Baik. Nah, prinsip daripada Iron Dome ataupun penyegat rudal, serangan rudal itu, dia akan memotong lintasan. Tetapi akan kesulitan motong lintasan kalau trajektorinya ataupun arahnya itu berbelok-belok. Baik. Itulah sebabnya kenapa serangan Iran terakhir ke beberapa pangkalan itu menurut kita besar, meskipun oleh media barat tidak dibesar-besarkan, tapi actualnya menimbulkan kerusakan cukup menakutkan bagi Israel. Demikian. Baik, kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kenapa? Kan tadi dikatakan bahwa setiap serangan ini ada peringatan terlebih dahulu, ada warning terlebih dahulu. Ini kan kalau diperingatkan udah pasti yang sebelah sana akan siap gitu untuk menangkis serangan. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kenapa tidak langsung menyerang saja kalau memang ini adalah serangan terbuka atau perang terbuka? Dalam suatu perang yang berlaku itu adalah rumus dari Sun Tzu, The Art of War.